Izin share screen ya kakak abang. Sudah kelihatan? Halo kakak abang, sudah kelihatan? Aman, Kak. Oke. Kita langsung saja. Ini ada soal pertama. Soal pertama ini adalah yaitu diketahui harga 2 kg jeruk. Oke, harga 2 kg jeruk dan 1 kg apel sama dengan 5 kg mangga. Berarti kalau misalnya dihargakan 2 kg jeruk ditambah 1 kg apel itu adalah 5 kilo dari mangga ya. Nah, jika harga 2 kilo mangga 17.000, berarti 1 kilonya berapa? 1 kilonya berapa? Kalau 2 kilonya 17.000, 1 kilo mangga 8.500 nggak sih, Kak? 8.500 kan, 17 bagi 2 dapat 8.500. Karena ini ada 5 kilo mangga, berarti langsung aja dikali 8.500 dikali 5. Langsung aja sih 17.000 kali 2,5 ya. 17 kali 2 itu 34.000 untuk 4 kilo. 34.000 ditambah 8.500 ya. Berarti 5 kilo ini adalah 34.000 ditambah 8.500. 42.500 ya. Nah, berarti harga 2 jeruk ditambah 1 kg apel adalah 42.500. Terus yang ditanya, berapakah harga yang harus dibayar 6 kilo jeruk? Jadi yang ditanya itu 6 jeruk tambah 3 apel tambah 3 mangga. Kalau mangga sih nggak ada masalah ya, karena mangga ini udah jelas harganya adalah 8.500. Coba kakak abang lihat, angka dari 2 ke 6 itu dikali berapa? 3 kan? Sama, angka 1 ke 3 juga dikali 3. Artinya 2 jeruk ditambah 1 kilo apel 42.500. Kita kerjain yang ini dulu, karena ini yang punya keterikatan. Berarti harga 6 jeruk ditambah 3 apel itu adalah 42.500 dikali 3. Ditambah, karena mangga tadi harganya 8,5, berarti 3 dikali 8.500. Nah, inilah total seluruhnya nih. Berapa nih? 15, 1, 3, 6, 7, 8 ya. 87.500. Bener nggak? 3 kali 4, 12 ya. Sorry. Kita hapus dulu. Kakak abang kalau ada yang salah hitung, sama-sama ya perbaiki. Ini jadinya 51 ya, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7, 3 kali 4-nya adalah 12. Berarti 127.500 ditambah harga ini 25.500. Ya udah tinggal ditambah aja sini 25.500. Berarti 0, 13, 4. Kok nggak ada harganya? 1. Bener nggak sih ini perhitungan? Ini jawabannya, Kak. 1,3. Apa? D jawabannya. D, salah hitung ya? Salah Oh tuh. iya, salah hitung. Ya Allah, itulah udah malam. 153.000 ya. Iya ya.
Ya, D ya. Makan malam. Soalnya dari pagi kan kelas udah mulai aktif di sekolah, jadi pagi udah dari pagi tadi nge-zoom nih. 153.000 ya kakak abang, ada yang mau ditanyakan ini dari mananya. Kita hitungnya sama-sama ya. Dari tadi keliru terus, udah 2 kali. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Clear ya yang ini? Lanjut. Lanjut. Anggota diam-diam aja kayaknya. Itulah orang ini tak ada tanda. Kalau di sekolah udah ini nih, udah mau emosi aja nih. Capek. Gua absen nih. Oke, lanjut ya kakak abang. Nah, ini mudah loh. Jika X adalah 1/4, maka P, jadi gini. Sebelum ke sini, kakak abang, kalau ada angka kayak gini, 1 misalnya dibagi 1/3. Ingat ya, ini kalau sama-sama 1. Kayak gini nih, gampangnya sebenarnya 1 dibagi 1/3 itu 3. Kalau misalnya gini, 2 misalnya ya, dibagi 1/3. Itu jawabannya adalah 3/2. Kalau misalnya nggak ada angka satunya, misalnya gini, 3 misal ya, per 4/5 misalnya. Itu artinya adalah, oh sorry salah kan. Ini 6, sorry, ini 6. Dia gini, yang paling bawah, tunggu bentar ya, kita clear lah dulu. Mana kursornya? Jadi udahlah, dioret itu aja. Jadi caranya gini, mana dia tuh? Oke, caranya gini, angka yang paling atas dikali angka yang paling bawah dibagi ini. Jadi 1 dikali 3 bagi 1, 3 kan? 2 kali 3, 6. 6 bagi 1, 6. Ini juga gitu, 3 dikali 5, 15. Berarti jawabannya adalah 15/4. Ya, mudah kan? Kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya 5/10/2 misalnya gitu. 10/2 gampangnya. 10/3 misalnya gitu. Berarti jawabannya berapa? 15 ya, tinggal dikali yang paling atas dibagi paling bawah dibagi yang tengah. 15/10. Nah, ini memudahkan ketika kakak abang ngerjain kayak gini. Berarti P-nya itu adalah 1/1/4 ya. 1 dibagi 1/4 berapa? Halo? 1 dibagi 1/4 berapa? Halo? 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 4, Kak. Iya. Dibantu ya, biar ada interaksi, sedih loh. 4. Nah, Q-nya berarti kan 2 dikali X ya. 2 dikali X ini kan 2 dikali 1/4, berarti 1/2 ya. Q-nya adalah 1 2. bagi 1/2, makanya jawabannya adalah 2. Ya udah kalau kayak gini kan lebih gampang, jelas ya. P-nya 4, Q-nya 2. Tinggal dihubungkan. Ini nggak mungkin. Delta, Kak. Delta. Ya. P setengah Q juga benar. Nggak salah ya. Ya, delta jawabannya. Oke. Ini kenapa ya kira-kira semakin lama semakin sedikit? Halo Bang Novan, dengar suaranya Bang Novan? Dengar, Kak. Kok kata Bang Novan nggak bisa dengar suara ya?
Kenapa Oh, ya ada yang- ini orang-orang tambah sedikit masuk kelas online? Nggak ngerti ya kalau online ya. Maksudnya lebih enak ketemu langsung mungkin ya. Ya, dapat suasana belajarnya kalau yang langsung. Iya. Kalau di rumah ini banyak terganggu kadang. Lanjut ya, kakak abang. 4 orang pekerja dengan kemampuan yang sama menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 jam. Jika pekerjaan tersebut, ini kayak biasa cari target dulu di sini. Cari target. Targetnya adalah 4 dikali 5. 20 ya. Jadi ini adalah target kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, dia ingin menyelesaikan 120 menit. 120 menit ini 2 jam ya. Berarti 2 jam. 2 jam kan? Jadi banyak orang dikali 2 jam itu harus 20. Berarti banyak orangnya adalah 10 orang. Tapi yang ditanya adalah tambahan pekerja. Kalau dia sekarang sudah punya 4 pekerja, terus karena dia mau cepat dia butuh 10, berarti dia nambah berapa orang? Jawabannya 6. adalah 6 orang. Jawabannya ini adalah C. Jadi dibaca baik-baik apa yang diminta di soal. Oke, next. Suatu tempat parkir terdiri dari mobil, motor, dan sepeda. Perbandingan mobil dan motor itu 5:2, sedangkan motor dan sepeda. Oke, terdapat 10 mobil. Berarti yang 5 ini nilainya 10 ya. 10 ke 5 kan dibagi 2 ya. Atau 5 ke 10 berarti kan dikali 2 ya biar gampang. Berarti kita bisa tahu langsung motornya adalah kali 2, 4. Udah dapat motor, masukkan sini lagi. Kalau 4 motor yang sebenarnya, berarti 1 ke 4 kan dikali 4. Terus yang ditanya apa? Sepeda. Sepedanya 17 kali 4. 17 kali 4 itu 68. 68 karena ditanya sepeda dan motor, 68 ditambah 4. 72. Selesai. Sesimpel itu ya. Apa, Bang? Sesimpel itu ya. Iya, simpel. Ini lebih simpel daripada kalau misalnya ada perbandingan kayak gitu. Bentar ya, Bang. Mau lihat apa tadi yang pecah. bentar, 5 menit. Nah, jujur sih emang simpel ya. Iya, simpel. Bentar ya, Bang.
Halo? Udah, kita lanjut ya, Kakak Abang. Ini ada pertanyaan yang ini. Aman ya? Mudah kan? Mudah-mudah soalnya. Nih, 15 orang pekerja menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 1 hari. Pada sebuah pekerjaan yang direncanakan, selesai dalam waktu 1 hari. Setelah bekerja selama 18 jam, 3 orang pekerja mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja. Setelah terhenti 3 jam, berapakah tambahan pekerja yang kita mau? Berarti dia mau kerjaannya tetap 24 jam. Kalau kayak gini, berarti dia minta satuannya dalam jam semuanya. Tinggal dirubah aja, 1 jam ini kan 1 hari itu 24 jam. Jadi targetnya tetap kita buat adalah 15 dikali 24. Habis itu berapa nih? 15 kali 24. 15 kali 24 itu berapa ya? 360 ya. 360 kalau nggak salah. Kakak Abang dibantu ya kalau ada yang salah. Nah, sekarang kan ini kalau dia 24 jam ya, ini orang, ini jam. Nah, kalau dia sudah dalam 15 orang ini ternyata tidak terganggu selama 18 jam. Jadi 15 ini kita kalikan 18 dulu, artinya berapa sih pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh orang ini? 15 kali 18 ini 220. Iya, 15. Enggak 270 deh, Kak. Iya, soalnya enggak ada kelipatan 18 270 ya. Nah, 270 mungkin nih. Nah, ini dikurangi. Jadi 0, 9. Kenapa dikurang? Karena 270 bagian kerjaan sudah selesai dalam waktu 18 jam. Jadi tinggal 90 kerjaan inilah yang terganggu oleh 3 orang pekerja yang mengalami kecelakaan. Berarti orangnya kan tinggal dikurang 3 ya. Pada waktu setelah 18 jam itu orangnya tinggal 12 orang. Nah, waktunya juga terganggu 3 jam. Berarti ini harus dikurangi 3 jam. Jadi orangnya tinggal 12, waktunya itu 24 kurang 18, 6 ya. 6 dikurang 3 lagi, 3 jam. Jadi dalam waktu 3 jam, kerjaan yang 90 orang ini harus dibantu berapa orang? 90 kerjaan harus dibantu dengan 30 orang kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Nah, sekarang kalau dia punya 30, ada jawaban. 3 orang pekerja mengalami kecelakaan. Tambahan pekerja itu. Aturannya ini ada yang salah nggak ya? 18 kurang 3 benar. 6 kurang 3 jam. Setelah terhenti selama 3 jam. Jadi ini, kalau menurutku nggak ada jawabannya ya. Jadi ini 30 orang ini berarti untuk menyelesaikan target yang 90 selama waktu 3 jam, dia butuh 30 orang. Sekarang orangnya kan ada 12. Berarti dia butuh tambahan sebanyak 18 orang. Ada yang keliru nggak ya? Yang dilihat berarti bukan 15-nya ya, Kak, yang dilihat. Karena kan orang yang Udah kecelakaan 3 udah orang. sakit. Karena yang kerja harus 30 orang. Kan yang sakit nggak boleh kita paksa. Kalau perusahaannya itu ya
ada 3 orang kecelakaan ini setelah 3 jam sembuh, misalnya disuruh kerja lagi, mungkin aja 15 orang. Paham kan, Kak Tamara maksudnya? Tapi ini nggak Paham nggak? heeh, ini nggak jelaskan, jadi jawabannya ini 18 orang. Dan tidak dapat bekerja setelah terhenti selama 3 jam. Tapi besok, kalau misalnya ngerjain soal kayak gini, kan kita nggak bisa maksain ya, analisis kita terhadap soal harus ada jawabannya. Memang arah yang paling tepat adalah menjawab 15 jam. Kenapa 15 jam? Mungkin dimaksudnya terhenti kerjanya cuma 3 jam. Setelah itu, yang kecelakaan sehat kembali, kerja kembali dengan penuh orang 15 orang. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan kalimat seperti ini, inilah penyelesaiannya gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Kakak Abang? Ini udah benar semua kok, sampai 30 orang udah benar. Cuman tinggal pengurangannya mau dikurang ke 12 atau dikurang ke 15. Gitu. Next ya. Nah, ini jumlah kelereng Nina dan Ana adalah 30. Oh, oke. Oke. Nah, ini Nina kalau ditambah Ana itu adalah 30. Perbandingan mereka 1:2. Kayak kemarin, kita tinggal nambah X aja depannya. Nah, berarti kalau ditambahkan kan X ditambah 2X adalah 30. Berarti 3X 30. X-nya 10. Ya. Berarti punya Nina ini 1X. Berarti 10. Kalau punyanya Ana adalah 20. Terus yang ditanya? Oh. Maka selisih. Nah, terus dikasih tahu kelereng Ana ditambah Robi 48. Berarti tahu langsung ya nilainya Robi berapa. Robi itu punya kelereng 28. Yang ditanya selisih, berarti 28 kurang 20. Jawabannya adalah A. Karena dia Robi dikurang Ana. Biar jelas. Ada yang mau ditanyakan soal yang ini? Aman. Enggak, Kak. Ini P-nya adalah 20 meter per detik. Q-nya kecepatan sepeda motor yang menempuh 100 km per 2 jam. 20 itu 72. Ini besar P pada Q. Jadi ini jebakan. Biasanya jebakan sih soal kayak ini. Jadi seolah-olah ini kan angkanya kecil ya. Terus kalau kita nyari kecepatan ini pasti dapatnya 100 per 2, yaitu 50 km per jam. Akan membawa kita untuk berbuat bahwa P itu kecil dari Q. Jadi angka kayak gini besok-besok kalau nggak sempat nyari, biasanya angka yang kecil itu artinya besar. Maknanya besar. Jadi jawab aja kalau misalnya habis waktu, Kakak Abang langsung jawab aja. P kan ini 20 sama 50, pasti nilainya 20 lebih besar dari 50 maknanya. Kak, tapi KM sama jamnya nggak perlu disamain sama meter per Iya, detik? maksudnya kalau kehabisan waktu. Kalau kehabisan Oh, waktu, iya. ini trik terakhir, pilihan terakhir, memungkinkan Kakak Abang untuk ke arah yang benar gitu. Jawabannya memang P besar Q, cuman itu adalah cara tercepat kalau misalnya waktu habis. Nah, caranya, ya habis itu baru kita caranya. Caranya gini, ketika Kakak Abang merubah meter per sekon menjadi kilometer per jam, itu adalah
angka yang ada di sini, misalnya 1, misalnya gitu ya, tinggal dikali 36 dibagi 10. Jadi kalau 1 meter per sekon itu artinya adalah 3,6 km per jam. Nah, ini kan 20 ya. Berarti 20 dikali 36 per 10. Dioret, jawabannya adalah 72 km per jam. Kakak Abang nggak usah dijelaskan ya kenapa datang 36 per 10. Nah, kalau udah kayak gini, dapat 4 besar Q. Oke? Kak, Hmm. tapi kenapa dihitung 36 per 10, Kak? Oh, boleh. Jadi gini datangnya. Kan meter ya, meter per sekon. Terus yang ini kilometer per jam. 1 meter itu berapa kilometer? Yaitu 0,001 kilometer. 1 detik itu berapa jam? Yaitu 1 per 3.600. Ini setelah dicari-cari, disederhanakan, datanglah dia angka 36 per 10. Naik dia 36. Oke, ngerti, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi? Rata-rata nilai suatu kelas yang terdiri dari 5 orang adalah 7. Jika anggota kelas tersebut ditambahkan 4. Oh. Oke. Kalau misalnya berlima itu rata-ratanya 7. Berarti jumlah nilai mereka kan 5 kali 7 ya? Yaitu 35. Habis itu, nah orangnya nambah nih, nambah 4. Berarti orangnya 9, punya rata-rata 8. Berarti jumlahnya 72 ya, langsung aja ya. 72. Ini panah nih, nanti dikira angka. 72. Habis itu untuk cari orang yang berempat ini, tinggal dikurangi 72 kurang 35. Dapat ya 7, 37 ya. 37. Nah, orang berempat nilai itu kan maksimum 10 ya. Kalau 37 ini dibagi 4, berarti kan kalau misalnya ada orang yang paling tinggi 10, yang paling rendah pasti nilainya adalah 7. Makanya jawabannya adalah 7. Udah gitu aja. Ini rasanya udah dibahas ya? Ini yang kemarin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak. Bang Novan udah dengar suara saya, Bang? Suara Bang Novan yang nggak dengar. Speaker Abang belum dibuka. Oke. Udah. Udah, oke. Oke. Udah lanjut. Jadi, tinggal berlima. Memang berlima ya dari tadi. Siapa ya satu lagi? Yang berlima kita dari tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bawa belajar rumah ya. Iya. Belajar.
cuci tangan pakai sabun. Iya, ya. Tunggu. Tunggu, sedang nengok ini ya. Sedang